Pernah nggak kamu ngerasa capek? Bukan karena badanmu lelah, tapi karena hatimu berat. Terus-menerus berusaha jadi sempurna. Kamu berusaha terlihat kuat, padahal hatimu rapuh. Kamu pengen selalu benar, padahal dalam dirimu ada takut salah. Kamu ingin semua orang suka, padahal kamu sendiri sering gak suka sama dirimu. Malam ini, aku cuma mau nanya satu hal. Apakah benar hidup harus sempurna biar kita bisa bahagia? Mungkin justru di balik ketidaksempurnaan ada ruang yang bisa bikin kita merasa lebih manusia. Seringkali kita hidup seperti pakai topeng. Topeng biar kelihatan kuat. Topeng biar orang lain suka. Topeng biar dianggap hebat. Tapi di balik semua itu, kita sering lupa satu hal penting. Diri kita yang sebenarnya. Autentisitas bukan berarti kita selalu benar atau selalu nyaman jadi diri sendiri. Kadang malah sebaliknya, berani jadi autentik itu bikin kita terlihat rapuh. Kita bisa ditolak, bisa disalahpahami, bisa nggak disukai. Tapi justru di sanalah letak keberanian. Keberanian untuk berkata, ini aku, dengan semua luka, tawa, dan kekuranganku. Karena pada akhirnya, hubungan yang tulus hanya bisa tumbuh kalau kita berani hadir apa adanya. Bukan versi sempurna, tapi versi nyata dari diri kita. Jadi coba tanya ke dirimu sendiri malam ini. Topeng apa yang sebenarnya sudah terlalu lama kamu pakai? Perfeksionisme sering terlihat seperti standar tinggi. Tapi sebenarnya dia lebih mirip penjara. Penjara yang bikin kita selalu merasa enggak cukup. Kamu bisa jadi sudah kerja keras, tapi tetap merasa gagal. Kamu bisa dapat pujian, tapi hatimu masih penuh kritik. Kamu bisa bikin banyak orang bangga, tapi di dalam dirimu masih ada suara. Kamu belum cukup baik. Itu adalah suara perfeksionisme. Suara yang bilang kalau nilai kita ditentukan oleh hasil, pencapaian, dan juga seberapa sedikit kesalahan yang kita buat. Padahal, manusia itu memang gak sempurna. Dan justru disitulah ruang untuk belajar mencintai diri sendiri. Belas kasih pada diri artinya kita berhenti jadi musuh bagi diri kita sendiri. Belajar bicara lembut pada diri seperti kita bicara pada sahabat yang lagi jatuh. Mungkin kamu gak sempurna, tapi kamu layak dicintai. Bahkan dan terutama oleh dirimu sendiri. Malam ini, coba tanya ke hatimu. Kapan terakhir kali kamu memeluk dirimu sendiri? Tanpa syarat, tanpa tuntutan. Banyak orang nunggu hidupnya sempurna dulu, baru mau bersyukur, baru mau bahagia. Padahal, hidup jarang sekali sempurna. Selalu ada masalah, selalu ada luka, selalu ada hal yang bikin kita merasa kurang. Tapi justru di tengah ketidaksempurnaan itu, syukur jadi pegangan. Syukur bukan berarti semua baik-baik saja. Syukur adalah berani melihat kebaikan, meski dalam situasi yang retak. Dan dari rasa syukur itu, lahirlah kegembiraan. Bukan kegembiraan yang meledak-ledak, tapi rasa tenang, rasa cukup, rasa damai karena kita masih punya sesuatu untuk dijaga, untuk dirawat. Kegembiraan itu tidak datang dari kesempurnaan, tapi dari keberanian untuk melihat bahwa cukup itu juga sebuah anugerah. Mungkin malam ini kamu bisa berhenti sebentar dan bertanya, apa satu hal kecil yang bisa kamu syukuri hari ini? Kita sering mikir, kalau berkarya itu harus bagus, harus rapi, harus bisa dipuji orang. Tapi sebenarnya, kreativitas itu bukan soal hasil. Kreativitas adalah cara jiwa kita bernapas. Entah lewat tulisan, gambar, masak, nyanyi, atau sekedar mencoret kertas kosong tanpa arti.
yang sering bikin kita berhenti berkarya, bukan karena kita nggak bisa, tapi karena kita sibuk membandingkan. Karya kita dibandingkan dengan orang lain. Hidup kita dibandingkan dengan timeline orang lain. Padahal, perbandingan itu pencuri kegembiraan. Dia bikin kita lupa bahwa setiap ekspresi kita punya warnanya sendiri. Gak harus sama, gak harus sempurna. Kreativitas yang lahir dari hati gak butuh validasi. Cukup jadi ruang di mana diri kita bisa hadir tanpa takut dihakimi. Jadi coba pikirkan, kapan terakhir kali kamu berkarya? Bukan karena untuk jadi hebat, tapi hanya untuk jadi dirimu sendiri. Di dunia yang sibuk kayak sekarang, kita sering diukur dari seberapa sibuk kita. Kalau capek, artinya kita produktif. Kalau istirahat, rasanya bersalah. Tapi hidup bukan mesin. Kita bukan robot. Kita manusia yang butuh ruang untuk berhenti. Istirahat bukan kelemahan. Istirahat adalah keberanian untuk bilang, aku juga butuh tenang. Dan bermain itu bukan cuma milik anak-anak. Bermain adalah cara hati kita ingat bahwa hidup ini bukan sekedar target dan juga deadline. Kadang, satu tawa kecil, satu momen ringan tanpa tujuan, itu lebih menyembuhkan daripada 1000 pencapaian. Mungkin malam ini kamu bisa tanya ke dirimu, kapan terakhir kali kamu benar-benar bermain, tanpa tujuan, tanpa beban, sekedar untuk merasakan hidup. Dunia kita penuh dengan kebisingan, notifikasi yang gak berhenti, tuntutan yang terus datang, dan pikiran yang gak pernah diam. Tanpa sadar, kecemasan jadi gaya hidup. Kita terbiasa khawatir tentang masa depan, takut kehilangan, takut gak cukup. Tapi hening itu obat. Ketika kita berani berhenti, menutup mata, dan mendengarkan napas sendiri. Disitulah kita ingat bahwa kita tetap ada, meski dunia di luar berputar begitu cepat. Tenang bukan berarti semua masalah hilang. Tenang berarti kita nggak lagi ditelan oleh rasa cemas. Kita belajar berdiri di tengah badai, dengan hati yang tetap damai. Mungkin malam ini, kamu bisa kasih hadiah kecil untuk dirimu. 1 menit hening, hanya untuk bernapas, dan benar-benar hadir. Ada saat-saat di hidup kita di mana kita merasa terlalu kecil, tak berdaya, sendirian. Seolah semua beban jatuh di pundak kita, dan kita gak sanggup lagi melangkah. Di titik itulah, kita butuh sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Ada yang menyebutnya Tuhan, ada yang menyebutnya semesta, ada juga yang merasakannya lewat cinta dan koneksi dengan sesama. Spiritualitas bukan soal dogma, bukan sekedar ritual, tapi tentang keterhubungan. Bahwa kita ini bagian dari sesuatu yang luas, dan kita gak pernah benar-benar sendirian. Rasa itu yang bikin kita kuat, bahkan saat hidup terasa rapuh. Rasa itu yang mengingatkan bahwa ada cahaya yang lebih besar daripada kegelapan yang kita hadapi saat ini. Jadi, coba tanya ke hatimu, di mana kamu merasakan keterhubungan itu? Apa yang membuatmu yakin bahwa kamu gak sendirian di dunia ini? Mungkin selama ini kita pikir bahagia datang dari kesempurnaan, dari hidup yang rapih, tanpa salah, tanpa luka. Tapi kebenarannya, hidup sepenuh hati bukan berarti hidup tanpa retakan. Justru dari retakan itulah cahaya bisa masuk. Hidup sepenuh hati artinya berani hadir apa adanya. Untuk bilang, aku gak sempurna. Aku juga punya luka. Tapi aku tetap layak dicintai. Dan aku
tetap bisa mencintai. Malam ini, kalau kamu merasa lelah, ingatlah, kamu gak harus sempurna untuk bisa bahagia. Kamu hanya perlu hadir dengan hati yang terbuka. Karena pada akhirnya, hidup bukan soal jadi yang sempurna, tapi soal berani jadi manusia yang utuh.